Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat sempat. Dengan kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ini. Majelis ilmu, majelis ta'lim yang dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan barokah kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak, Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini kembali membacakan tulisan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah libasul hariri wadz-dzahabi lirrajuli. Mengenakan kain sutera dan emas bagi orang laki-laki. Memakai atau mengenakan kain sutera dan emas bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Ini merupakan salah satu dosa dalam agama Islam, dan Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan dosa ini dalam kategori dosa besar, bukan dosa kecil. Ini dikategorikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair ini bahwa di antara dosa yang ada dalam agama Islam, dan ini merupakan dosa besar, adalah dosa memakai kain, pakaian yang terbuat dari sutera dan atau memakai emas bagi laki-laki. Memakai kain sutera bagi laki-laki dan memakai emas bagi laki-laki. Qala Allah Ta'ala, dalil yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebelum Imam Adz-Dzahabi membawakan dalil-dalil tentang pengharaman sutera dan emas bagi laki-laki, Imam Adz-Dzahabi menukil firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 6 ayat 26. Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walibasut taqwa, dan pakaian takwa, dzalika khair, itulah yang lebih baik. Dan libasut taqwa, pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa yang dimaksud di sini tidak sebagaimana pakaian takwa yang dipahami oleh orang-orang Jawa kita. Engko kelambi takwa, pakaian takwa. Jadi pakaian takwa itu tidak
berdasarkan model pakaian. Koko itu tidak dikatakan sebagai pakaian takwa, batik itu tidak dikatakan sebagai pakaian takwa. Jadi pakaian takwa itu tidak berupa model seperti apa. Hanya saja sudah kadung lazim dipahami oleh orang Indonesia kalau baju koko itu baju muslim. Padahal koko niku dari mana niku koko? Dari Cina nggih. Dan itu bukan identitas seorang muslim. Memang biasanya orang muslim pakai itu, tapi itu bukan identitas. Niki mboten berarti kalau sakniki sek buta bathik niku mboten biasane kula nggih buta koko kok. Tapi artinya bahwa koko itu bukan standar ketakwaan. Nah, pakaian takwa di sini itu bukan itu yang dimaksud, bukan pada bagaimana model pakaian, tetapi ada dua makna paling tidak dari pakaian takwa, dua makna paling tidak. Makna yang pertama ini adalah kata kiasan, ya maksudnya adalah ketakwaan itu. Kita berpakaian dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ketakwaan itu ada banyak sekali. Salat, zakat, puasa, haji, bakti kepada orang tua, menghormati suami, tidak mengganggu tetangga, minum pakai tangan kanan. Itu adalah bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan itu ketika kemudian semua itu dipakaikan dalam pribadi kita, nah itu adalah libasut takwa. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik bagi kita semua. Itu makna yang pertama dari pakaian takwa. Maksudnya adalah ketakwaan itu yang kita hiaskan pada diri kita berupa amal-amal ketaatan. Oleh karenanya takwa itu yang kemudian sering dimaknai oleh orang-orang itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan memang sebenarnya agama Islam itu ya sesimpel itu. Apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan, sudah selesai. Apa yang Allah diamkan bebas. Apa yang Allah diamkan artinya apa yang tidak dijelaskan hukum-hukumnya dalam agama Islam silahkan. Tetapi bagi hal yang dilarang oleh agama Islam tinggalkan, dan apa saja yang Allah perintahkan lakukan. Nah, sebenarnya kan sesimpel itu, cuma prakteknya susah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ketakwaan. Orang yang menjalankan perintah Allah dengan segala macam perintahnya, baik wajib maupun sunnah, dan orang yang meninggalkan larangan Allah, baik yang itu haram maupun itu makruh, orang yang seperti ini hakikatnya dia sedang memakai pakaian ketakwaan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, libasut takwa, pakaian takwa itu adalah segala pakaian yang memenuhi standar syariat. Artinya pakaian-pakaian yang satu menutup aurat. Nah, itulah pakaian takwa dengan berbagai macam model. Itu pakaian takwa. Mbah niku hem, mbah niku kaos, mbah niku koko, mbah niku jas, jubah, gamis. Maka semua pakaian yang bisa menutup aurat kita itulah pakaian ketakwaan. Itu libasut takwa. Selanjutnya yang masih berupa pakaian takwa, selain kemudian pakaian ini adalah pakaian yang menutup aurat, yang kedua pakaian ini adalah pakaian yang tidak ada larangan untuk memakainya. Nah, di antara larangan dari sebuah pakaian yang kita dilarang untuk memakai pakaian itu adalah pakaian yang terbuat dari sutera dan pakaian atau segala macam perhiasan yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Maka memakai pakaian ketakwaan bagi laki-laki, misalnya satu, menutup aurat, dan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Yang kedua, tidak berupa emas dan sutera. Itu kalau bagi perempuan misalnya menutup aurat, dan aurat seorang perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, aurat. Kemudian misalnya bagi perempuan tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak transparan. Nah, ini
ketika terpenuhi standar pakaiannya seperti itu dengan berbagai macam jenis pakaiannya dan dengan berbagai macam warnanya, itulah pakaian ketakwaan. Maka pakaian ketakwaan itu tidak dilihat dari bagaimana model dan bagaimana warna, tetapi standarnya terpenuhi, menutup aurat dan tidak mengenakan hal yang dilarang. Di antara hal yang dilarang itu adalah bagi laki-laki pakaian itu terbuat dari sutra, atau pakaian itu berlapiskan emas, atau dia mengenakan perhiasan emas. Itu dilarang. Dan Imam Az-Zahabi mengkategorikan orang yang memakai sutra dan orang yang memakai emas padahal dia adalah orang laki-laki terkategorikan sebagai pelaku dosa besar. Dan itu maksiat yang besar. Bukan maksiat kecil, maksiat yang besar. Itu nukilan yang pertama yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 26. Dalil yang kedua yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi tentang larangan memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira," siapa orangnya yang memakai sutra. Memakai di sini maksudnya mengenakan untuk dipakai di tubuh. Siapa orangnya yang mengenakan memakai sutra fid dunya, di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Inilah salah satu alasan yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi kenapa memakai pakaian sutra bagi laki-laki itu dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Alasannya ini salah satunya. Alasannya adalah ternyata orang yang memakai pakaian sutra padahal dia adalah orang laki-laki ada ancaman khusus di akhirat. Kita masih ingat bahwa ketika ada dosa, kok dosa itu ada ancaman khususnya di akhirat, maka itu dosa besar. Meskipun hukum di dunia enggak ada, hukum had atau hukuman di dunia enggak ada, tidak sebagaimana misalnya orang yang mencuri pada batas nisab maka potong tangan misalnya. Orang yang berzina padahal dia belum menikah atau dia belum menikah, maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun misalnya. Orang yang minum khamr, ada had di dunia, misalnya 40 cambukan di zaman Nabi dan 80 cambukan di zaman Umar bin Khattab. Ini ada hukuman di dunia. Memakai sutra enggak ada, had itu enggak ada. Orang yang memakai sutra maka dicambuk mboten enten. Tetapi meskipun tidak ada hukuman tertentu di dunia, pemakai sutra dan emas bagi laki-laki ada ancaman khusus di akhirat. Ancamannya apa? Dia di akhirat tidak akan pernah bisa memakai sutra dan tidak bisa memakai emas. Artinya ada ancaman khusus. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi memasukkan dosa seorang laki-laki yang memakai emas dan sutra itu pada kategori dosa besar. Nggih, muttafaqun alaih, hadisnya adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yalbasul harira fid dunya," sesungguhnya orang yang memakai pakaian sutra di dunia, malla khalaqa lahu fil akhirah, adalah orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan bagian dari sutra di akhirat. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-khalaq, ini al-khalaq maksudnya adalah an-nasib, bagian. Orang yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ketika orang-orang bertelekan di dipan-dipan di surga, ketika orang-orang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga,
Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu adalah mendapatkan sutra dengan sutra yang berbeda dengan sutra dunia. Ternyata orang yang memakai sutra di dunia itu nggak akan mendapatkan bagian itu. Nah, ini adalah ancaman khusus bagi pemakai sutra di dunia. Berarti dosa besar gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah, hurrima libasudz dzahabi, diharamkan. Nah, ini Rasul sampai menggunakan kalimat diharamkan. Terkadang Bapak Ibu, pengharaman itu tidak menggunakan kalimat hurrima, diharamkan, enggak. Tetapi terkadang kalimat pengharaman itu menggunakan kalimat larangan. Jangan ini, jangan itu. Meskipun tidak ada kalimat diharamkan, itu enggak. Tapi terkadang kalimat pengharaman itu menggunakan kalimat jangan ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu misalnya. Tetapi untuk perkara memakai pakaian terbuat dari sutra dan emas, Rasul malah langsung menggunakan kata hurrima. Langsung Rasul yang kemudian menjelaskan haram. Kalau Bapak Ibu, kalau kalimat perintahnya, kalimat teksnya itu menggunakan kata la misalnya, jangan begini, jangan begitu, itu bisa jadi dua hal paling tidak. Bisa jadi haram, bisa jadi larangan berupa makruh. Ketika ada qarinah lain yang menunjukkan tidak haram. Jadi pelarangan itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Tetapi kalau Rasul sudah mengatakan hurrima, berarti memang haram. Artinya ini sebuah penegasan dari Nabi SAW bahwa memakai pakaian sutra dan emas itu ya memang haram, bukan hanya larangan. Kalau misalnya larangan dari Rasul jangan minum, jangan makan sambil berdiri, itu bukan haram, itu adalah makruh. Makan minum sambil berdiri itu tidak haram, tapi makruh. Larangan ini menunjukkan pada sebuah kemakruhan. Kenapa kok larangan minum makan sambil berdiri itu adalah larangan yang makruh, padahal itu dilarang oleh Nabi? Karena ada qarinah, ada korelasi dengan keadaan-keadaan lain, di mana Rasul itu selalu makan sambil duduk, tapi Rasul pernah sekali minum sambil berdiri. Ketika kemudian minum sambil berdiri itu adalah haram, tidak mungkin Rasul melakukan. Ketika Rasul sekali minum sambil berdiri, menunjukkan bahwasanya minum sambil berdiri itu bukan haram, tapi larangannya larangan makruh. Nah, itulah di sini tidak menggunakan kata larangan dengan jangan, tapi langsung Rasul mengatakan hurrima, diharamkan. Ya maka jelas haram. Orang laki-laki pakai emas ya haram, tapi harus ya haram. Tapi bagaimana Ustadz, kita harus ada tukar cincin kawin, gitu kan? Bagaimana kalau ya haram? Terus bagaimana? Ya jangan. Kalau kami tetap melakukan, bagaimana? Tapi ini adat, ya haram. Artinya tetap haram. Adat itu tidak bisa mengubah keharaman memakai cincin yang terbuat dari emas ketika itu dilakukan, kecuali yang bisa mengubah hukum itu adalah kedaruratan, ya, kedaruratan. Misalnya tidak ada obat yang bisa mengobati penyakit si fulan. Secara medis tidak ditemukan obat yang bisa mengobati si fulan ini. Sementara jika tidak diobati dia akan binasa. Satu-satunya obat misalnya itu kan mungkin enggak. Satu-satunya obat itu adalah dengan memakai kalung emas, ya, karena di kalung emas ada zat sesuatu yang itu bisa diserap oleh, misalnya itu kan saya mau ngarang kula. Misalnya kok seperti itu, nah itu kan darurat, baru boleh. Tapi kalau hanya sekedar tuker cincin saat nikah itu enggak boleh. Kadang biasanya kok mas, ya enggak boleh. Apakah ketika minum khamar sudah menjadi tradisi kemudian minum khamar itu menjadi boleh? Enggak. Ya enggak boleh. Nah, itu jadi enggak boleh. Dan Rasulullah SAW melarang dengan kata hurrima, diharamkan.
Libasul dhahabi, memakai emas, wal hariri, dan sutera, ala dzukuri ummati, atas kaum laki-laki dari umatku, gak boleh, diharamkan. Wa uhilla, dan dihalalkan, liinathihim, bagi kaum wanita. Jadi diharamkan bagi laki-laki, dihalalkan bagi wanita. Ibu-ibu mau pakai pakaian emas, perhiasan emas, pakaian sutra, boleh. Mas, kalau saya pakai cincin semua emas, baik dengan, kecuali Mas Jafar ya, beda. Emasnya ibu-ibu misalnya, saya pakai cincin emas di jari manis, boleh. Nek tak tambah di jari manis ini, boleh. Tambah tengah, boleh. Tambah telunjuk, semua itu monggo. Yang nggak boleh itu kalau seperti dari sisi kesombongannya, itu yang nggak boleh. Tapi dari sisi hukum memakai emasnya boleh. Dari sisi hukum memakai emasnya boleh. Tapi yang nggak boleh itu dari sisi kesombongannya. Maka dia berdosa bukan karena memakai emasnya, tapi dia berdosa karena mungkin pamernya, ujubnya, pamernya. Itu. Jadi nggak boleh laki-laki, dan kalau ibu-ibu boleh. Terus kalau tuker-tukeran cincin gimana? Nggak usah. Oh, tapi kurang sip ya, sing bilang sip atau enggak kan jenengan. Kalau sudah tuker biasa ya biasa. Saya nikah enggak ada tuker-tukeran cincin, enggak. Saya enggak ada. Kalau memang harus tuker-tukeran cincin, seandainya kok pokoknya harus ada, cari cincin yang bukan emas untuk yang dipakai laki-lakinya. Kalau yang dipakai perempuannya silahkan. Napa cincinnya wesi, cincin mainan ya, terserah. Yang penting bukan emas. Tapi Mas, saya memakainya cuma 1 jam. Ya dosa selama 1 jam itu. Saya memakainya 1 menit, ya dosa selama 1 menit. Semakin lama dia memakai, semakin dosa. Ibarat mohon maaf, orang yang nonton video nggak senonoh, nontonnya 1 menit, ya dosa. Nontonnya 1 jam, lebih dosa, gitu kan? Nontonnya 1 hari full, sampai paketannya habis, tambah dosa. Makanya memakai cincin emas bagi laki-laki 1 menit kok, ya dosa selama 1 menit. 1 jam tambah dosa, apalagi dipakai setiap hari. Maka setiap hari itu dia menumpuk dosa. Nah, Shahhahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi bagi ibu-ibu, bagi perempuan boleh memakai emas, silahkan. Tetapi bagi laki-laki enggak boleh. Termasuk sutra, bagi ibu-ibu boleh, bagi laki-laki enggak boleh. Wa qala Hudzaifah berkata, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita an nashraba fi aniyati dzahabi wal fiddati, melarang kita minum dari cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Niki emas perak mboten? Mboten toh? Tak ombe. Cangkir atau bejana atau gelas atau piring itu terbuat dari emas, perak, tidak boleh. Wa an na'kula fiha, kita juga tidak boleh, kata Hudzaifah, Nabi juga melarang kita makan dari wadah, piringkah, nampankah, atau yang lain. Yang piring nampan itu terbuat dari emas. Wa an lubsil hariri wad-dibaji, dan juga kita dilarang untuk memakai pakaian dari sutra dan memakai, ya, dibaji itu juga sutra, artinya juga sutra. Niki wa an najlisa alaih, kita juga dilarang untuk duduk di tempat kursi yang kursi itu terbuat dari sutra. Ternyata larangan itu tidak hanya memakai, tapi seandainya kursi ini terbuat dari sutra, kita seorang laki-laki,
kita nggak boleh duduk di atas kursi yang terbuat dari sutra. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba fi aniyati dzahabi," siapa orangnya yang minum dari cangkir emas, wal fiddati dan cangkir perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, sesungguhnya orang itu hakikatnya sedang meminumkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Tetapi Bapak Ibu, wa thabata annahu, dan telah tetap sahih valid bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rakhasa, memberikan rukhsah. Rukhsah napa rukhsah? Keringanan. Rasul memberikan keringanan, ada toleransi dari syariat Islam fil hariri lil haqqati, bagi orang yang memakai sutra padahal dia orang laki-laki untuk alasan tertentu, misalnya karena kudis. Ini disebutkan oleh Nabi, misalnya seseorang itu ketika memakai kain yang kain biasa itu kudisnya tambah parah misalnya, kemudian dia hanya bisa nyaman ketika memakai pakaian sutra karena mungkin lebih lembut, lebih halus mungkin. Itu Rasul memberikan rukhsah ketika kita sakit. Dan dengan memakai pakaian sutra itu, sakit kudis yang ada pada seseorang itu bisa membaik. Wa fi miqdari arba'i asabi', dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang memakai pakaian sutra padahal dia orang laki-laki sekadar 4 jari. Arba'ati asabi', 4 jari. Misalnya ini pakaian biasa, terus ada campuran sutra. Teng mriki niki enten slet, niku seukuran 4 jari maksimal. Lah itu boleh. Boleh. Oleh karenanya ketika misalnya kok kita pakai pakaian, jahitnya, benang jahitnya ini kan pakaian, terus benang jahitnya terbuat dari sutra, enggak apa-apa. Karena itu kurang dari 4 jari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan. Boleh ketika kain sutra itu bukan kain sutra utuh, tapi hanya sekadar mungkin tambalan atau benangnya yang digunakan untuk menjahit, atau ada campuran sutra yang tidak mendominasi pakaian itu. Mungkin biasa terus sakunya adalah sakunya sutra misalnya. Wa fi sinnidz dzahabi wa nahwihi, atau Rasul juga memberikan rukhsah bolehnya emas dipakai oleh laki-laki, misalnya gigi emas, tambalan hidung mungkin yang harus pakai emas, telinga misalnya, saya nggak tahu ya, mungkin ada atau enggak saya nggak tahu. Kalau gigi enten nggih? Kalau gigi ada. Kalau telinga ada enggak saya nggak tahu. Atau mungkin tulang ya? Mungkin ya, saya nggak tahu. Seandainya kok ada nanti penelitian yang menunjukkan bahwasanya penyambungan tulang itu boleh bisa dengan emas misalnya ya, saya nggak tahu. Nah itu rukhsah dari Nabi, boleh. Jadi gigi seandainya kemudian sudah bahasanya ini lepas, kemudian dia tambal dengan emas karena memang butuh untuk itu, bukan sebagai sebuah kesombongan ya, bukan sebagai sebuah kesombongan. Nah, itu boleh. Oke, emas. Atau misalnya pakai napa niku pagar niku. Nah, bahasanya apa itu? Behel ya, behel yang mungkin seandainya dia memakai behel biasa itu menyebabkan mungkin iritasi lah, mungkin kita nggak tahu, dan hanya bisa dilakukan dengan emas. Yang memang dia harus melakukan itu, karena ketika tidak menggunakan behel mungkin dia ada sakit, ada sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, ada kedaruratan dan dia memakai emas, maka itu rukhsah. Termasuk misalnya kita pakai jam, kok ternyata di situ ada sedikit campuran emas, itu rukhsah.
selama emas itu tidak mendominasi. Oh ini emas kabeh mintok jarume wae sing ora emas ya enggak boleh. Tapi kalau misalnya ini ya bukan emas, cuma ada satu jarum yang menunjukkan jam itu yang emas, itu insyaallah rukhsah karena emasnya tidak mendominasi. Faman labisa hil'atal hariri, siapa orangnya yang memakai napa niku imamah niku sorban yang terbuat dari sutra, au kallautata az-zarkash, atau dia memakai termasuk itu imamah. Ini nama benda, yang nama benda ini di Indonesia enggak ada, tapi ini nama-nama benda yang terbuat dari emas dan sutra. Au turuzuz zahab, ini juga nama pakaian yang terbuat dari emas. Di Indonesia saya enggak tahu ada atau enggak. Au hawaisid zahab, atau memakai sabuk emas. Di Indonesia juga kayaknya enggak ada. Seandainya ada, ya faqad dakhala fil wa'idil madhkuri, maka masuk dalam larangan. Sabuk emas, sorban emas, sorban sutra, jubah sutra berlapiskan emas, tambah-tambah nih, itu larangan. Wa fasaqa bidzalika, dan dia telah melakukan kemaksiatan dengan memakai kain dan emas tersebut. Nah, ini dosa bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya setelah itu, al-abdul abiku, seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya, wa nahwuhu, atau yang semisalnya. Ini dosa besar yang saya kira hari ini tidak ada orang yang melakukan, karena tidak ada lagi budak. Cuma ya kita sampaikan saja karena ini ada di buku ini. Budak hamba sahaya, budak nggih bukan pembantu, beda. Pembantu sama budak itu beda jauh. Dan budak sudah tidak ada lagi di zaman ini. Budak yang melarikan diri dari tuannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abiqal abdu," apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, lam tuqbal lahu salatun, salatnya tidak akan diterima. Wa qala, Rasul bersabda, ayyuma abdin abiqa, budak mana saja yang dia melarikan diri dari tuannya, faqad bari'at minhu dhimmah, maka terlepas penjagaan bagi dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawa Ibnu Khuzaimah meriwayatkan fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, min hadits Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salah satun, ada tiga kelompok la yakbalullahu lahum salatan, yang Allah tidak akan menerima salatnya. Wah, ning ngono ora mak salat wae, tambah dosa. Tidak diterima salatnya itu maksudnya salatnya tidak mendapatkan pahala, tapi salatnya sah, tapi nggak dapat pahala. Jadi Bapak Ibu, salat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Wajib niku secara usul fikih pengertiannya apa? Wajib niku jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Saya ulang, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba, maka jika dikerjakan tidak dapat pahala. Jika dikerjakan tidak dapat pahala, tapi jika ditinggalkan tetap berdosa. Contoh, orang yang mendatangi dukun paranormal yang dia bertanya kepadanya tentang sebuah perkara gaib, ramalan-ramalan masa depan, dia membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam.
Ya dia harus sholat selama 40 hari 40 malam, dia tetap harus sholat. Tapi sholatnya tidak mendatangkan pahala bagi dia. Sehingga dia tetap harus sholat. Cuma sholatnya tidak berpahala. Kalau dia kok meninggalkan sholat, dosa. Maka sholat bagi dia itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak mendatangkan pahala. Nah, itu kan ancaman yang ngeri ya. Sholat yang harusnya pahalanya besar kok tidak dinilai pahala oleh Allah, itu ancaman yang ngeri. Nah, ada 3 kelompok yang Allah tidak akan menerima sholatnya. Sholatnya sah, tapi tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Wala tas'udu lahum hasanatun, amal kebaikannya juga tidak akan naik kepada Allah. Yang pertama dari 3 kelompok itu, al-abdul abiku, hamba yang melarikan diri dari tuannya, hatta yarji'a ila mawalihi, hingga dia kembali kepada tuannya. Sebelum dia kembali kepada tuannya, sholatnya tidak diterima. Yang kedua, bapak-bapak masih senang nih, ibu-ibu yang susah nih. Wal mar'atu, dan seorang istri, as-sakhitu 'alaiha zaujuha, yang suaminya marah kepada istrinya, hatta yardo, hingga suaminya ridho. Selama suaminya masih dalam keadaan marah, istrinya sholat, nggak dapat pahala. Ngeri ya. Ini bagi suami yang marah karena memang istri melakukan kesalahan syar'i, bukan memang nggak ada apa-apa kok toko-toko marah, bukan. Jadi ini ketika misalnya seorang istri dimintai tolong oleh suaminya pada perkara yang tidak maksiat dan dia mampu untuk melakukan, tetapi istrinya tidak mau, kemudian suaminya marah dengan kemarahan yang ada alasannya, nah itu tidak diterima sholatnya. Wasakron, dan juga tidak diterima sholatnya adalah bagi orang yang mabuk, hatta yashuwa, hingga dia sadar. Mabuk khamar ya, bukan mabuk perjalanan, hingga dia sadar. Hanya saja hadis ini dhaif, lemah. Hadisnya lemah, dhaif. Cuma hadis ini beberapa ada penguat dari hadis yang lain. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Bismillah, kita lanjutkan. Wa fil mustadrak, dan dalam kitab al-mustadrak lil Hakim, milik Imam al-Hakim. Kitab al-Mustadrak itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam al-Hakim. Min hadits Aliin, dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Marfu'an, secara marfu', la'anallahu, Allah melaknat, man tawalla ghaira mawalihi, Allah melaknat seorang budak yang loyal kepada yang bukan tuannya. Wa fil mustadrak, juga diriwayatkan dalam kitab al-mustadrak ala syarti syaikhaini, berdasarkan syarat sahih Bukhari, berdasarkan syarat Bukhari dan syarat Imam Muslim. Min hadithi Fadalata ibni Ubaid, dari hadits Fadalah bin Ubaid marfu'an, secara marfu'. Salasatun, ada 3 golongan, latus al-anhum, yang tidak usah ditanya tentang mereka. Enggak usah ditanya tentang mereka karena parah dosanya, parah, enggak usah tanya tentang mereka. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki, faraka, yang dia memisahkan diri, al-jama'ata, dari jamaah, maksudnya dari jamaah kaum muslimin. Wa asa imamahu, dia memaksiati pemimpinnya. Wa mata asiyan, dia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Yang pertama. Yang kedua, wa abdun,
seorang hamba sahaya atau budak abiko dia melarikan diri dari tuannya, famata kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan melarikan diri dari tuannya. Dia nggak usah ditanya tentang mereka parah dosanya. Wa mra'atun dan seorang istri ghaba anha zaujuha yang suaminya sedang tidak di rumah. Seorang istri yang suaminya sedang tidak di rumah, wa qad kafahal maunata, sementara suaminya sudah mencukupkan kebutuhannya, suaminya sudah mencukupi kebutuhan primernya, kebutuhan hajiatnya, kebutuhan pokoknya sudah dipenuhi. Fatabarrajat, si perempuan ini malah tabarruj. Tabarruj itu adalah bersolek dengan solekan yang tidak pantas, malah mungkin menggoda laki-laki lain misalnya. Nah, orang seperti ini kata Rasul, la tus'al, enggak usah ditanya tentang mereka. Dosanya adalah dosa yang parah. Nah, salah satu yang disebutkan di sini adalah seorang budak yang lari dari tuannya hingga dia kembali. Kemudian sudah, ini dosa budak yang melarikan diri dari tuannya. Nah, penjelasannya singkat segitu. Selanjutnya Bapak Ibu, dosa besar yang selanjutnya, malam ini kita barangkali 3 pembahasan dosa besar. Selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya adalah man dzabaha li ghairillahi, siapapun orangnya yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah itu ada 2 makna. Yang pertama adalah memang dia menyembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah. Misalnya dia menyembelih dipersembahkan untuk batu besar, dia menyembelih hewan apapun yang disembelih, baik itu kambing kah, sapi kah, kerbau, ayam kah, atau hanya seekor mermot kah, yang dia persembahkan untuk pohon besar, untuk laut, untuk tempat keramat. Apa ya isih ono Mas sing kaya ngono kuwi banyak. Menyembelih hewan dipersembahkan untuk penunggu jembatan. Yang dia ingin membangun jembatan tersebut, dia anggap kalau tidak mempersembahkan kepala kerbau untuk pembuatan jembatan, maka nanti akan sial. Sehingga dia menyembelih kerbau dan kepalanya dipersembahkan kepada konon katanya penghuni jembatan. Ini haram, ini dosa besar. Jadi menyembelih untuk selain Allah. Dalam hadis, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis ini dinukil oleh Syekh At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid, kisah tentang 2 orang laki-laki yang lewat satu kampung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang itu masuk surga karena seekor lalat dan satu orang masuk neraka karena seekor lalat. Satu orang yang masuk neraka karena seekor lalat itu dan satu orang yang masuk surga karena seekor lalat disebabkan karena ketika 2 orang ini lewat di sebuah kampung, kampungnya adalah kampung para penyembah berhala. Kemudian pemimpin kampung itu menjelaskan, mengatakan, kalian boleh lewat kampung ini, kami izinkan kalian lewat kampung sini, dan kalian tidak bisa kembali lagi dengan syarat kalian harus berkorban. Qarrib walau dubaban, korbanlah meskipun hanya dengan seekor lalat dan dipersembahkan kepada patung ini, berhala ini. Maka satu orang mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan. Kata pemimpin kampung ini, qarrib, harus memberikan persembahan walau dubab, meskipun itu hanya dengan seekor lalat. Maka betul si laki-laki ini mencari lalat. Setelah ketemu satu lalat, lalat itu dibunuh,
kemudian lalat itu diberikan di depan patung, dipersembahkan sebagai persembahan kepada patung. Rasul mengatakan orang ini masuk neraka karena orang itu telah memberikan persembahan kepada patung meskipun hanya dengan seekor lalat. Niku seekor lalat loh. Bagaimana kalau seekor gajah? Makanya yang dilihat itu bukan pada besar kecilnya yang dipersembahkan, tetapi bentuk persembahan itu yang dilarang oleh agama Islam. Adapun orang yang kedua dikatakan kepadanya oleh pemimpin kampung ini, kamu berikan persembahan kepada patung ini meskipun dengan seekor lalat. Kata laki-laki ini, aku tidak akan pernah memberikan persembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang ini dibunuh dan akhirnya orang ini masuk ke dalam surga. Nah, oleh karenanya memberikan persembahan kepada selain Allah, menyembelih dan kemudian sembelihan itu diberikan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada selain Allah, ke jembatankah, ke pohon besar, batu besar, tempat keramat atau yang lain, itu haram, dosa besar, dan itu adalah kesyirikan, syirik besar. Wah, kalau yang seperti itu bukan hanya dosa besar, itu syirik besar, asyirkul akbar. Atau yang kedua, sebagaimana ditulis di sini, mislu an yaqul, sebagaimana orang mengatakan bismi sayyidis syekh. Ketika dia menyembelih itu, dia mengatakan atas nama Syekh fulan, atas nama si anu, atas nama si ini. Nah, itu menyembelih tidak atas nama Allah, tapi menyembelih atas nama selain Allah. Kan harusnya bismillah, dan tuntunannya itu sampai bismillah tanpa ar-rahmanir rahimnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Sembelih. Dia itu mungkin mengatakan dengan menyebut sang siapa itu kan. Ya, itu tidak boleh. Atas nama bapakku aku sembelih. Misalnya, enggak boleh ya. Jadi menyembelih hewan atas nama dengan menyebut nama selain Allah, enggak boleh. Dengan menyebut mbah yang menunggu kampung ini, aku sembelih, itu dosa besar, tidak boleh. Oleh karenanya Bapak Ibu, makanan yang berupa sembelihan yang boleh kita makan hanya 3. 1. Sembelihan orang Islam. 2. Sembelihan orang Yahudi. 3. Sembelihan orang Nasrani. Itu saja sembelihan orang yang boleh kita makan. 1. Sembelihan orang Islam. 2. Sembelihannya orang Yahudi. 3. Sembelihannya orang Nasrani. Karena orang Islam itu ketika menyembelih biasanya atas nama Allah, meskipun kita tidak tahu ketika dia menyembelih. Yang kedua, orang Yahudi ketika menyembelih biasanya mereka juga akan membaca nama Allah. Karena Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama, Allah. Hanya saja mereka menyimpang dari sudut yang lain. Orang Nasrani itu ketika menyembelih secara umum menyembelih atas nama Allah dan menyebut nama Allah. Karena Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama. Siapa? Allah. Cuma mereka salah dalam konsep yang kemudian mereka mengatakan Allah punya anak. Allah itu satu bagian dari 3 kepribadian Tuhan. Itu kekeliruan terbesar mereka. Tapi bahwasanya pada asal muasalnya mereka ya mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, Allah yang kita sembah. Karena agama mereka awalnya juga dibawa oleh Nabi Isa. Dan sejak kapan mereka kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan mereka ada 3? Sejak peristiwa konsili Nisea. Ya, kemudian terjadilah apa yang hari ini terjadi. Dan itu terjadi sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Maka agama Islam meluruskan pemahaman mereka. Nah, sembelihan mereka halal bagi kita, kecuali kita tahu jelas bahwasanya orang Muslim ini,
orang Yahudi ini, orang Nasrani ini kita tahu jelas bahwa ketika dia menyembelih tidak atas nama Allah, baru kita haram. Tapi secara umum sembelihan mereka halal karena mereka menyebut nama Allah. Nah, adapun sembelihan selain mereka nggak boleh, haram, nggak boleh. Tapi itu saudara saya, tapi bukan Islam dan dia bukan ahli kitab, nggak boleh, haram. Tidak boleh kita memakan sembelihan mereka, kecuali mereka beli daging dari warung yang warungnya warung orang Islam, ya boleh. Atau kita makan suguhan mereka ikan, hewan air, ya. Nila kah, lele, ikan momon, pokoknya itu kan nggak disembelih. Itu jangankan kok nggak disembelih, wong bangkainya saja menurut pandangan syariat Islam bangkainya itu halal, bangkai ikan dan bangkai belalang halal. Atau kalau makan ya makan sesuatu yang bukan hewan, sayur, ya, tahu, tempe itu. Nah, adapun sembelihan yang boleh kita makan itu hanya 3. Satu, sembelihannya orang Islam, yang kedua sembelihannya orang Yahudi, dan yang ketiga sembelihannya orang Nasrani. Kecuali kita tahu betul, oh dia ini sudah pokoknya kalau menyembelih nggak mungkin menyebut nama Allah, kita baru nggak boleh. Tapi kalau secara umum, saya ulang, secara umum boleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi." Dan janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atas sesuatu itu, tidak disembelih dengan nama Allah. Wa innahu lafiskun, sesungguhnya ia adalah kefasikan. Ini surat Al-An'am ayat 121. Kemudian satu lagi dalil yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi tentang tidak bolehnya atau tentang dosa besarnya menyembelih dengan nama selain Allah atau menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah melaknat, man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat. Bi isnadin jayyidin, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang baik, min hadithi Abdullah ibni Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan meridhai Abbas. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar berupa menyembelih atas nama selain Allah. Oh, ini ada kelewatan nih, satu paragraf kelewatan, maaf. Dari Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Hani, mantan budaknya Ali, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Hani, wahai Hani. Hani nama laki-laki, nama perempuan, nek Indonesia perempuan, ya. Kalau di sana nama laki-laki. Ya Hani, wahai Hani, madza yaqulun nas, apa yang dikatakan oleh manusia-manusia itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang? Qala, Hani mengatakan, yad'una anna indaka ilman, orang-orang itu sedang ramai membicarakan bahwasanya engkau wahai Ali bin Abi Thalib, engkau itu punya ilmu min Rasulillah, yang ilmu itu engkau dapat dari Rasulullah, lam tudhiruhu, yang belum engkau sampaikan. Orang-orang itu mengatakan, Ali bin Abi Thalib, engkau itu punya ilmu yang didapat dari Rasul, belum engkau sampaikan. Apa ilmunya? Tolong sampaikan kepada kami. Engkau punya ilmu dari Rasul tapi belum engkau sampaikan. Jadi Ali masih menahan sebenarnya karena ada maslahat tertentu. Karena memang hukum menahan ilmu itu diperbolehkan ketika ada maslahat tertentu. Ketika seandainya dia langsung menyampaikan, menimbulkan madharat, bisa jadi. Contoh paling sederhana adalah ilmu tentang nikah. Setelah nikah itu ada fikih mubasyarah. Fikih mubasyarah itu fikih yang membahas tentang hukum-hukum terkait dengan, mohon maaf dalam tanda kutip, malam pertama. Itu kan fikih, dan ada pelajaran dalam agama Islam tentang hal itu. Nah, kalau disampaikan kepada anak SMP, madharat kan? Maka menyembunyikan ilmu ini dari anak SMP adalah hal yang pantas.
Maka terkadang memang menahan ilmu untuk tidak langsung disampaikan itu ada kalanya diperbolehkan. Ketika memang ada maslahat dan ketika menyampaikannya kok menimbulkan madarat. Nah, Ali pernah menahan sebuah ilmu. Dan kemudian orang-orang ternyata tahu, wah Ali ini sebenarnya punya ilmu, yang ilmu itu didapat dari Nabi, Ali belum menyampaikan. Fastakhraja sakhifatan, akhirnya Ali mengeluarkan selembar kertas. Min saifihi, dari pedangnya. Fiha, yang di dalam kertas itu ada tulisan, hadza ma sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inilah, kata Ali, ini tulisan ini kalimat-kalimatnya saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulisan itu adalah hadis Nabi. Apa itu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalihi. Allah melaknat orang yang loyal kepada yang bukan majikannya. Allah melaknat seorang budak tapi loyalnya kepada majikan lain, bukan majikannya. Zaman dulu ketika masih ada budak. Wa la'anallahu, Allah melaknat al-aqa liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua, Allah melaknat. Wa la'anallahu, dan Allah melaknat muntakisa manarul ardi, orang yang mengubah batas tanah atau batas jalan. Mengubah batas jalan atau batas tanah itu insya Allah akan kita jelaskan di pembahasan yang lain. Tetapi intinya bahwa mengubah batas tanah atau batas jalan itu ada dua makna. Makna yang pertama memang dia mengubah batas tanah. Seandainya ini adalah tanah kita, ini tanah orang lain, batasannya di sini, dia ubah batas itu ke sini sehingga tanahnya semakin lebar. Atau ketika dia pengukuran tanah itu dia merekayasa bagaimana caranya supaya tanah kita itu lebih luas. Itu Allah melaknat. Atau yang kedua, makna mengubah batas tanah itu sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah mengubah batas jalan, yaitu orang yang mengubah tanda jalan. Maka di sini dikatakan manar. Manar itu apa manar? Masjid Al-Manar. Manar itu bahasa terjemahan bebasnya menara. Manar itu menara. Menara itu manar. Kalau zaman dulu manar itu adalah tempat yang tinggi yang biasanya di sana ada api. Maka namanya manar, berasal dari kata nar, api ya. Karena tempat yang tinggi yang di sana ada api itu biasanya menjadi petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Zaman dulu kan petunjuk jalannya pakai itu, ini apa, ada api, ada apa namanya? Tempat tinggi, kemudian ada api, yaitu manar, tempat api yang tinggi. Petunjuk jalan. Nah, termasuk di antara yang dilaknati itu adalah orang yang mengubah tanda jalan. Misalnya Tembara arah selatan, geser geser ke arah barat. Jadi orang yang akan pergi ke Tembara ketika ada tanda itu malah ke barat, dia menyesatkan orang. Termasuk kalau zaman ini Google Map kemudian dia membuat tanda palsu sehingga akhirnya dia tersesat. Nah, itu termasuk dilaknat, ya nggak boleh. Atau kalau secara aplikasi langsungnya ada orang bertanya kepada kita, pangapunten Bapak, jalan menuju Masjid Al-Manar mana? Oh, langsung disesatkan, sasar ke. Nah, itu tidak boleh. Padahal orangnya sudah menggunakan GPS, GPS nih, satu GPS, dia bingung, maka akhirnya menggunakan GPS model yang kedua, GPS gunakan penduduk setempat. Tanya orang. Nah, orang yang menyesatkan itu dengan cara mengubah arah jalan itu, tanda-tanda rambu-rambu, nah itu enggak boleh, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, kitab sahihnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dosa besar yang kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama, dosa besar apa, Wau? Memakai emas dan sutra bagi laki-laki, Yang kedua adalah budak yang melarikan diri dari tuannya.
Yang ketiga adalah orang yang menyembelih. 4 ya berarti. Betul. Yang ketiga adalah menyembelih untuk selain Allah. Insyaallah di lain kesempatan kita bahas secara detail tentang dosa besar tadi, mengubah tanda tanah, batas jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa-dosa besar dan menjaga kita dari itu dan memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam memegang kebenaran dan tetap berada dalam ketaatan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.